Halo teman-teman, oke di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas gimana caranya bikin BigQuery external table dari Google Sheet. Jadi ini manfaatnya banyak banget. Biasanya kalau misalnya kita bikin table itu kan datanya antara dari query atau dari hasil scripting misalnya di load gitu. Tapi ini di BigQuery itu ada yang namanya external table. Di mana external table ini dia tabelnya hanya sebagai penyambung dengan data yang ada di luar BigQuery gitu. Nah, yang sekarang saya bakal coba demokan itu gimana kita bisa bikin si external table tapi sumbernya data dari Google Sheet gitu. Google Sheet ini semacam Excel tapi di G Suite-nya Google. Nah, kenapa ini sangat bermanfaat? Aplikasinya berdasarkan pengalaman saya di industri, itu biasanya data yang kita butuhkan ada di berbagai tempat. Data yang ada di berbagai tempat ini, kemudian kita pengen coba bisa join dengan data yang ada di data warehouse atau data lake kita. Nah, ini misalnya kalau kamu kerja bareng sama teman-teman marketing atau teman-teman finance, itu mereka biasanya menaruh data di semacam sheet seperti ini, seperti Google Sheet. Jadi enaknya itu bisa langsung integrasi tanpa ada effort apapun. Kita langsung coba aja ya. Oke, nah di sini saya ada satu folder Google Drive. Saya coba upload ya, upload si sampel yang saya dapat dari internet, Air Travel CSV. Nah, Air Travel CSV ini mungkin isinya semacam berapa jumlah air travel pada tanggal atau tahun tertentu kali ya. Coba kita lihat. Nah, bentuknya kayak gini. Coba kita format sedikit biar enak ya, lebih tabular gitu. Saya akan tambah sebuah kolom year. Ini saya kasih month aja. Berarti year-nya ada 1958 gitu kan. Terus ada 1959. Ntar saya copy dulu aja biar enak. Sini terus ke sini juga. Ini 1959 dan ini 1960. Alright. Nah, ini udah dalam format yang friendly untuk dibikin tabular atau data table gitu kan. Kita punya bulan, tahun, dan air travel. Oke, kita udah punya data tersebut di sini air travel gitu kan. Kita coba sekarang datang ke BigQuery console. Ini cara masuknya dengan login ke console.cloud.google.com lalu masuk ke fitur di sini BigQuery under Big Data. Tuh kan mana sih? Big Data tuh biasanya agak bawah. Nah, ini dia. Nah, BigQuery gitu kan, tapi saya pin di atas biar gampang. Nah, di sini saya bisa bikin misalnya sebuah dataset demo misalnya kan. Oh, ini sudah ada nih contohnya tadi. Coba saya hapus dulu aja ya biar lebih real. Air travel delete. Nah, di sini kita bikin data baru, create table, ada tombol create table. Saya sedikit zoom ya biar lebih jelas. Nah, ketika create table itu akan ditanyakan source create table from. Nah, di sini kita taruh empty table-nya tuh datang dari drive. Nah, ini kita kopas yang ada URL di sini, lalu kita paste di sini, as simple as that. Nah, di sini tinggal bilang sumbernya file formatnya adalah Google Sheet. Ketika diubah menjadi Google Sheet, muncul ada opsi-opsi tambahan. Contohnya sheet range, ini optional. Ini sheet range ini berguna kalau misalnya kamu pengen ngasih tahu bahwa data yang diambil dari Google Sheet ini hanya untuk spesifik area aja. Contohnya, misalnya kalau di sini kan air travel nih. Nama sheetnya, terus misalnya kamu pengennya dari A1 sampai C37. Nah, di sini itu tulisnya gini, air travel A1, tanda seru A1 sampai C37. Nah, kurang lebih kayak gini. Tapi karena kita maunya semua data yang ada di sini, bahkan kalau nambah row baru pun saya pengen masuk, saya cuma bilang aja ini sheetnya air travel aja gitu. Lengkapnya informasinya ada di sini. Jadi ada informasi yang kamu bisa baca di sini, tapi sederhananya seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke, table name-nya let's say namainnya air travel.
dan skemanya. Nah, di sini skema menarik. Di sini bisa auto detect, bisa nambah field. Kalau auto detect, tinggal checklist ini aja. Nanti kamu nggak usah ngasih tahu kolom-kolomnya apa aja. Nah, tapi jangan menyangka kalau misalnya kita tambah kolom di sini misalnya ya. Udah beres nih, udah beres, udah dibikin tabelnya, terus kamu tambah kolom di sini. Misalnya maskapai, airline gitu. Terus kamu bilang di sini ada JT kalau Indonesia kan. Terus ada GA dan sebagainya. Nah, ini kolom baru ini tidak akan masuk otomatis. Jadi kamu harus bikin tabel baru lagi kalau kamu nambah kolom. Nah, di sini ketika kamu udah, ini supaya seru kita define aja ya. Jadi bisa belajar define-nya juga. Kita tambah field-nya. Ada month tadi kan. Ada year. Sama ada juga air travel gitu kan. Nah, di sini kita bisa specify yang year tadi mungkin integer kali ya. Sebenarnya nggak best practice sih. Ups. Nah, kamu kalau misalnya ngeditnya banyak gitu kan, itu kadang-kadang lebih enak kalau misalnya bikin pakai teks. Nah, ini contoh dari teksnya ya. Dia dipisahkan oleh koma, dan tipe dan nama kolomnya dipisahkan oleh titik 2. Oke, kita nggak usah edit as text. Terus advanced option, ini penting. Penting karena sebenarnya banyak yang suka kelewat, tapi penting banget. Contohnya tuh header row to skip. Jadi header row to skip ini biasanya kalau kita bikin Google Sheet itu kan suka ada yang baris paling awalnya tuh header gitu kan, judulnya lah gitu. Month, year, air travel. Nah, di sini itu dia header row to skip-nya tuh by default 0. Sehingga kalau kamu misalnya nggak masukin ini year jadi masuk sebagai data juga. Padahal dia nggak valid karena kita kan pengennya integer ya. Jadi header rows to skip-nya kita anggap 1 gitu kan. Ini ignore unknown values tuh sebenarnya kalau misalnya ada data-data yang nggak masuk gitu kan, nggak valid, itu di-ignore aja instead of jadi error. Quoted new lines ini kalau misalnya di CSV tuh atau di Google Sheet kadang-kadang kamu bisa bikin beberapa baris di dalam satu sel yang sama. Kalau misalnya boleh, kamu bisa checklist ini, atau misalnya data-data yang kosong-kosong jagged rows itu kan ada yang miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, kamu mau allow apa enggak? Gitu. Yang terakhir untuk encryption, kalau misalnya kamu nggak percaya sama key yang di manage Google, kamu bisa nge-supply sendiri gitu. Untuk simple, saya cuma checklist yang ini aja, yang header rows to skip. Kita coba bikin tabelnya. Oke, air travel created go to table, klik. Dar. Nah, ini datanya udah mulai ada. Month, year, travel, detailsnya gini. Nah, nggak seperti tabel biasanya, tidak ada preview. Kenapa? Karena datanya dynamic langsung diambil dari si Google Sheet-nya gitu. Kita coba query aja ya. Query table, select bintang, lalu run. Nah, ini hasilnya seperti yang ada di Google Sheet persis gitu. Ya, seperti yang di Google Sheet persis, dari 1960, 1959, 1958. Contohnya, kalau misalnya kita ganti value di Google Sheet ini, apa yang terjadi? Itu di BigQuery, ketika di query langsung reflect ke data yang terbaru secara real time. Misalnya 200, 300, 400 gitu kan. Terus saya coba query ulang lagi, run. Nah, data di sini berubah jadi 200, 300, dan 400 gitu. Ini plusnya apa? Secara real time, kalau ada yang mengubah data dari sumber datanya langsung, itu kamu nggak usah copy-copy lagi, karena otomatis pas dibaca juga udah langsung dapat data yang terbaru. Cons-nya adalah kalau misalnya berubah-berubah terus kan itu bikin bingung ya. Jadi untuk data warehouse itu best practices-nya biasanya kita copy gitu, dari Google Sheet kita copy. Jadi semacam kayak kita bikin job yang nge-copy data dari satu table di Google Sheet ini ke table lain gitu. Nah, di sini kita udah coba review ya. Kita udah coba bikin create table dari Google Sheet gitu kan. Terus udah kebikin juga tabelnya di sini. Tuh kan, terus kita juga udah coba nge-query datanya secara real time dan itu berubah dari Google Sheet-nya sendiri. Oke, ya gitu sih buat tutorial kali ini, cukup simple, silahkan dicoba ya. Terima kasih.